Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Sekarang saya akan tunjukkan cara untuk melakukan entry data master yang ada di aplikasi Feed Management dari Dasa Sukses. Yang pertama yaitu untuk data armada. Untuk memasukkan data baru, kita klik baru di sini. Kemudian isikan kode aktiva kalau ada, kalau nggak ada dilewati. Kemudian isikan pabrikan kendaraannya, misalkan Isuzu. Kemudian mereknya apa, misalkan kita kasih aja Elf. Kemudian misalkan kita isikan modelnya NLR 55 LX misalnya. Kita pilih jenis kendaraannya, yaitu kita gunakan truk sedang. Warna kalau ada boleh diisi boleh tidak. Jumlah roda misalkan adalah 6. Tahun pembuatan misalkan adalah 2022. Nomor rangka misalkan DJR YYYY misalkan. Kemudian nomor mesin misalkan PJM YYYY misalkan. Kita pilih jenis BBM yang dipakai yaitu misalkan solar, jadi diesel. Kapasitas tangki misalkan 75 liter. Jumlah penumpang ini boleh diisi boleh tidak, misalkan adalah 2. Kemudian nomor polisi kita isikan, misal sertifikat uji kalau ada kita isikan, nomor KIR, tanggal terakhir KIR misalkan kita isikan yaitu berapa ya, 25/03/2022 dan tanggal pajak terakhir misalkan kita buat sama. Dan taksasi nilai pajaknya, jadi perkiraan nilai pajak tiap tahun itu kita bayar berapa, misalkan adalah 3.800.000. Konsumsi BBM per kilonya misalkan 1 liter itu dia bisa menjalankan sampai 8 kilo misalkan. Kemudian posisi lokasinya ada di mana, misalkan kita ada di daerah, kalau misalkan mau ada lokasi baru tinggal ditambah, misalkan adalah daerah misalkan Sragen misalkan. Kemudian kita pilih. Untuk GPS tracking, ini boleh diisikan, boleh tidak. Demikian juga untuk tanggal beli dan nilai atau harga dari kendaraan tersebut. Boleh diisi, boleh tidak. Jika sudah selesai, kita simpan. Bila mana kita ingin melakukan koreksi terhadap data-data yang sudah pernah kita entrykan sebelumnya, kita bisa buka kembali data yang pernah kita entry, yaitu dengan cara klik tombol buka yang ini. Kemudian kita pilih data yang akan kita koreksi, misalkan ini, double klik atau enter. Kemudian kita klik tombol koreksi. Selanjutnya bisa kita koreksi data-data yang akan kita betulkan. Setelah selesai kita simpan kembali. Demikian juga untuk melakukan penghapusan data yang pernah kita masukkan, tinggal dipilih klik yang hapus data ini. Demikian cara untuk melakukan entry data armada atau kendaraan. Entry data master berikutnya yaitu untuk daftar driver atau admin. Untuk buat data baru, klik baru. Ketikkan nama drivernya atau adminnya, misalkan. Alamatnya rumah kalau ada,
departemennya misalkan adalah ya, ini boleh diisi boleh tidak, tanggal lahir misalkan, kemudian isikan jenis kelamin, statusnya, pendidikan, golongan darah, tingginya misalkan 10, beratnya adalah misalkan 60, telepon call HP, ini emailnya kalau ada, kemudian SIM yang dipunyai, misalkan dia punya SIM A, SIM B1, sama SIM C, kemudian kita simpan. Nah, di sini yang paling penting adalah nama. Sedangkan untuk yang lain ini boleh diisi boleh tidak, hanya sebagai kelengkapan administratif. Untuk melakukan koreksi, kita harus membuka kembali atau melihat atau memanggil data yang pernah kita simpan. Nah, dengan cara klik yang tombol ini, buka. Kemudian kita pilih data yang akan kita koreksi, double klik atau enter. Kemudian klik koreksi dan lakukan koreksi. Seandainya data ini atau si Ahmad ini keluar, maka buang centang aktifnya, lalu isikan tanggal keluarnya. Misalkan ini dia masih aktif. Kemudian lakukan koreksi yang diperlukan. Jika sudah selesai, simpan. Demikian juga untuk melakukan hapus data. Jadi buka dulu data yang akan kita hapus, kemudian klik tombol hapus di sini. Sekarang untuk melakukan entry data barang, yang pertama yaitu untuk entry data ban. Kita klik tombol baru untuk memasukkan data baru. Kemudian pilih jenis ban untuk kendaraan apa, misalkan truk. Kemudian mereknya, misalkan kita isi Goodyear. Tipe bannya kita isikan, misalkan kita pilih yang ini. Nah, jika tidak ada tipe yang ada, kita isikan atau kita tambahkan tipe ban yang baru. Misalkan kita isi yang ini, Cargo G26, misalkan saja dia adalah untuk truk. Kita simpan, kemudian kita masukkan. Kemudian jenis konstruksinya apa, kemudian kita isikan, misalkan dia ban radial. Pola tapaknya misalkan adalah rib. Ukurannya misalkan adalah 7,50, misalkan aja R16 LT, misalkan itu bisa diisi yang lain sesuai keadaan. Bebannya misalkan adalah 121 kilo sampai dengan 100 atau 20/20. Kemudian untuk kecepatan, indeks kecepatan misalkan adalah kita L, di mana adalah maksimum 120 km per jam. Komposisi karet kalau ada isikan, kalau enggak apa-apa. Kemudian posisi bannya misalkan adalah all, kalau ada catatan kita isikan catatan. Kemudian isikan satuannya misalkan adalah pages. Setelah selesai kita simpan. Misalkan kita isi baru lagi yang lain, yaitu klik new lagi. Misalkan sekarang yaitu untuk alat berat. Misalkan merek ban, misalkan Yokohama, misalkan tipe bannya. Nah, di sini misalnya nggak ada, saya tambah baru lagi, misalkan yaitu RB45 misalkan. Ini untuk alat berat, dan kita pilih jenis bannya, misalkan adalah ban bias. Pola tapaknya misalkan adalah apa ya, loop misalkan.
kemudian ukurannya misalkan ada 20,5 sampai dengan 25. Indeks beban kalau ada kita isikan misalkan adalah 16 PR katakan. Kecepatan kalau ada kita isikan, kalau enggak apa-apa. Komposisi juga sama. Kemudian kita isikan misalkan jenisnya ini, ban ini termasuk ban jenis depan misalkan ya, kita pilih depan. Isikan catatan kalau ada. Kemudian isikan satuan misalkan PCS. Simpan. Demikian cara untuk melakukan entry data ban. Seandainya ada kekeliruan atau kesalahan dari data yang pernah kita entrikan, bisa kita koreksi dengan cara yaitu buka data. Di sini kita pilih datanya apa yang mau dikoreksi, kemudian klik koreksi, lakukan koreksi dan simpan kembali kalau sudah selesai. Selanjutnya yaitu untuk memasukkan data master only. Klik baru untuk memasukkan data baru. Kita isikan nama barangnya, misalkan adalah oli magnetik. Kemudian mereknya misalnya Castrol. Kategorinya misalkan dia oli mesin. Kemudian size-nya itu misalkan adalah 1040 AW. Kemudian catatan kalau ada, kalau nggak ada biarkan saja. Satuannya kita isikan misalkan pieces. Kalau sudah selesai kita simpan. Kita masukkan lagi misalkan yang lain. Misalkan oli hidrolik misalkan adalah miliknya Pertamina. Kategori grupnya adalah dia oli hidrolik. Kemudian AW-nya. Nah, kemudian kalau AW-nya belum ada kita masukkan. Misalkan AW-nya dia adalah cuma hanya AW 46 misalkan kan ya. AW 46. Jadi viskositasnya misalkan adalah 46. Dan catatan kalau ada, kalau nggak ada ya kita lompati. Kemudian isian satuan, misalkan PCS. Simpan. Seperti biasanya kalau melakukan koreksi, berarti kita buka data yang pernah kita entry, kemudian lakukan koreksi jika diinginkan, dan klik tombol koreksi. Jika sudah selesai, simpan kembali. Master berikutnya yaitu untuk memasukkan data spare part. Klik tombol baru untuk membuat data spare part baru. Misalkan adalah kita masukkan spare partnya yaitu misalkan kampas rem misalkan kan. Kemudian mereknya, kalau mereknya itu adalah kita tidak tentukan, kita bisa kasih all. Jadi semua merek yang kita inginkan nantinya bisa masuk. Kategorinya adalah kita pilih rem. Kemudian catatan kalau ada, misalkan adalah apa ya, diset untuk roda depan. Satuannya kita isikan misalkan adalah pieces. Jika sudah selesai kita simpan. Demikian untuk memasukkan data spare part. Berikutnya yaitu untuk memasukkan data master aki atau baterai. Kita klik tombol baru untuk memasukkan data yang baru. Masukkan nama barangnya, misalkan adalah aki truk misalkan. Mereknya misalkan adalah Bosch. Kemudian kategorinya kita pilihkan aki kering misalkan. Kapasitas ampernya misalkan
Ini CA 530 ampere. Voltasenya misalkan 12 volts, misalkan yaitu 60 Ah misalkan. Kemudian kita pilih untuk jenis kendaraan, yaitu misalkan ini adalah mobil atau truk, dan catatan kalau ada, kalau nggak ada dilewatin aja, dan masukkan satuannya, misalkan bits. Setelah itu kita simpan. Untuk memasukkan master barang perlengkapan, kita klik baru untuk membuat data baru. Isikan nama perlengkapan, misalkan adalah GPS, tracker misalkan. Kemudian mereknya misalkan adalah Teltonik misalkan. Kategorinya kita masukkan yaitu misalkan alat bantu, catatan kalau ada, misalkan diisi modelnya, misalkan ya model GT misalkan berapa ya, 06N misalkan. Kemudian satuannya kita isi ya, misalkan bits. Selanjutnya setelah selesai kita simpan. Nah, demikian untuk melakukan entry data perlengkapan. Untuk menu master selanjutnya yaitu memasukkan data rekanan. Kita masukkan data rekanan baru, klik tombol baru, kemudian masukkan nama rekanan, misalkan adalah Carvik. Kontak personnya kalau ada, kalau nggak ada dikosongin saja. Alamat kalau ada, misalkan adalah Solo. Telepon ya kita isikan kalau ada, kalau nggak ada kita kosongin semua. Kemudian yang penting di sini adalah jenis rekanan. Jenis rekanan misalkan Carvik itu adalah jenisnya adalah bengkel. Kita pilih bengkel. Dan layanannya apa ya, yaitu untuk servis. Misalkan gini. Kemudian catatan kalau ada, kalau nggak ada kita kosongkan. Setelah itu kita simpan. Di rekanan ini juga digunakan untuk memasukkan daftar PIC kita atau montir kita yang melakukan kegiatan servis di dalam. Caranya yaitu klik new lagi atau tambah data, ketikkan nama rekanan atau nama PIC-nya misalkan Amir, yaitu misalkan servis intern. Kontak person kita kosongkan, alamat kita kosongkan kalau ada. Misalkan kita isikan, terus kemudian kita isi lainnya di sini. Kemudian kita isikan layanan yang diisikan, misalkan yaitu dia adalah montir. Dan kita isikan catatan kalau ada, kalau nggak ada ya kita kosongkan dan simpan. Demikian untuk memasukkan data-data master yang harus kita masukkan sebelum melakukan operasional keseluruhan. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Semoga sukses dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.